material. 500 tahun sudah tergenapi. Sekarang waktunya beliau masuk lagi. Dan diramalkan di dalam serat Jongko Sabdo Palon, 2056 nanti kemakmuran spiritual maupun material akan mulai menampak di Nusantara. Demikian satu hayu. Satu hayu Ki. Ya, monggo. Terima kasih Ki. Saya cukup terima kasih bisa mengikuti acara malam ini. Namun saya ingin menyampaikan pertanyaan bahwa Majapahit itu sebenarnya ya kita sendiri, kebesaran kita sendiri. Dan ketika hancur atau dihancurkannya pun juga kita merasa kehilangan, dan begitu kehilangan itu masih terasa. Nah, menceritakan kembali kebesaran Majapahit dan runtuhnya Majapahit adalah membangkitkan kembali semangat Majapahit untuk NKRI ini tentunya, untuk kita semua. Nah, saya ingin menanyakan adalah mengenai di dalam bukunya Raffles. Di situ disampaikan bahwa setelah dikalahkan itu barang-barang kebesaran Majapahit itu diboyong atau dipindahkan ke Demak, ke kerajaan Demak. Nah, dan itu untuk membersihkan, menghancurkan sampai dengan rata dengan tanah itu dibutuhkan 2 tahun untuk bisa benar-benar rata dengan tanah. Disebut dituliskan demikian oleh Raffles dan jelas sekali. Saya ingin menanyakan adalah apakah hilangnya tanpa bekas ini memang benar-benar di pemusnahan atau memang karena yang lain? Saya mohon penjelasan Ki Ajar. Terima kasih. Maksudnya keratonya ya? Inje, jadi kerajaannya. Karena kebesaran yang luar biasa seperti tersebut kok hampir nyaris tidak ada bekasnya. Selain disebutkan di sana bahwa selama 2 tahun itu diangkut begitu ya. Kalau bahasa sekarang itu ya di barang-barangnya dibawa kemana-mana begitu. Tapi tadi yang saya tanyakan tadi, apakah memang sengaja dimusnahkan atau memang musnah dengan sendirinya? Terima kasih Ki Ajar Sarwohayu. Satu hayu. Kalau berbicara tentang jejak-jejak kebesaran Mojopahit, tentu akan banyak jawaban yang bisa kita berikan kemana larinya. Sepanjang 500 tahun ini, setelah kehancuran Mojopahit, kita silih berganti kedatangan kekuatan-kekuatan atas angin. Pertama tentu kekuatan atas angin Demak Bintoro yang sebenarnya dimotori oleh Tiongkok Ming. Sebenarnya Demak Bintoro ini adalah negara. Mohon maaf nih, yang dibentuk oleh kekuatan Tiongkok Ming diprakarsai oleh Laksamana Cheng He. Maka sudah benar Sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi tersebut bahwa ketika Demak berhasil menghancurkan Majapahit, maka kedaulatan kita sudah hilang. Lantas kemana peninggalan Majapahit? Semuanya itu banyak jawaban yang bisa kita berikan. Pertama untuk benda-benda pusakanya. Satu yang paling fatal adalah dibuang ke samudra. Satu. Untuk pusaka dan rontal-rontal dibuang maupun dibakar. Yang tidak sesuai dengan keinginan agama baru.
Kedua, diselamatkan oleh sisa-sisa kekuatan Mojopahit, disembunyikan sedemikian rupa secara rapi. Salah satunya banyak yang diselamatkan ke Bali dan Lombok. Tentu kita mendengar bahwa Negoro Kertogomo itu ditemukan di Lombok. Rontal yang melukiskan kebesaran Mojopahit ketika masa Prabu Hayam Wuruk ditulis oleh Empu Praponco. Itu ditemukan di Lombok, bukan di Jawa, bukan di Bali. Kita tahu Rontal Pararaton pun ditemukan di Bali. Kita juga tahu Rontal Kidung Sundoyono di Bali juga ditemukan. Itu yang bisa diselamatkan. Yang ketiga, kita juga tidak menutup mata penjarahan besar-besaran terjadi ketika masa kolonial. Itu beberapa naskah yang diangkut oleh Inggris ketika menjebol Keraton Yogyakarta pada waktu peristiwa Geger Sapehi. Ketika masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono II, Inggris berhasil menjebol Keraton Yogyakarta. Itu banyak sekali naskah yang diangkut ke Inggris. Itu yang kita ketahui. Terus berapa banyak naskah yang dirampok oleh Belanda yang tidak kita ketahui. Kita tahu Rontal Ferrara, Rontal yang mencatat tentang fakta hidup Wali Songo. Rontal Bonang yang juga mencatat tentang masa hidup Wali Songo. Kita tidak akan mengetahui kalau itu ada kalau dari pihak Eropa tidak mempublikasikannya. Sekarang masa internet kita tahu ternyata Rontal itu ada di Eropa. Dibawa oleh Belanda ketika baru masuk ke Jawa. Konon dibawa oleh Cornelis de Houtman. Selama ratusan tahun kita tidak tahu bahwa benda-benda berharga itu dibawa. Baru sekarang masa digitalisasi, masa internetisasi ini, kita tahu Rontal tua itu ada di Eropa. Kita juga baru tahu Pataka, Keraton Mojopahit, Patoko lambang kebesaran Mojopahit, ternyata disimpan di museum di Amerika sekarang. Kita baru tahu sekarang saja, ketika masa internetisasi ini. Sebelumnya kita tidak mengetahui. Dan itu yang terbuka di publik. Berapa banyak benda-benda pusaka, patoko, rontal, atau banyak pusaka-pusaka yang lain tersimpan di luar negeri di Eropa dan belum dipublikasikan. Sangat banyak sekali. Itu untuk urusan pusaka maupun rontal. Jadi kita bisa memberikan jawaban. Pertama, banyak yang dimusnahkan juga. Tentu ini tidak kita tidak bisa menutup mata di sebuah masa revolusi. Bisa dikatakan demikian. Ketika Demak menyerang Mojopahit itu bisa dikatakan sebuah revolusi rakyat. Harus diakui itu. Karena Mojopahit bangsawannya juga sudah tidak begitu memperhatikan rakyat waktu itu. Mereka membentuk istana-istana megah dengan ribuan istri dan kekayaan yang luar biasa. Terus masyarakat juga berlomba-lomba saling kuat, mengamalkan ilmu kesaktian yang Tontro Birawa Pangiwo, saling berlomba, saling sakti. Ya benar memang dikatakan dukun ilmu hitam waktu itu merajalela. Akhlak kita
sudah di titik nadir. Dan di waktu yang sama di pesisir utara ada gerakan revolusi rakyat yang mengingini perubahan dengan dijanjikan sebuah kemakmuran yang baru. Nah, kalau kita memandang sesuatu secara netral seperti ini, sebenarnya tidak perlu kita berdebat sampai berlarut-larut, tidak ada ujung pangkalnya. Ya harus diakui memang ada revolusi waktu itu. Siapa yang menggerakkan? Islam. Revolusi rakyat menggulung kekuatan lama, mendirikan sebuah kekuatan baru, dan di dalam sebuah revolusi pasti akan terjadi kekacauan-kekacauan yang tidak bisa dikontrol. Salah satunya adalah pembakaran arsip-arsip resmi, pusaka-pusaka resmi. Dan ini harus diakui, jangan disangkal. Perpustakaan di Alexandria Mesir dibakar oleh kalangan gereja aja diakui kok. Waktu itu. Mengapa ketika itu terjadi di Jawa seolah-olah tidak pernah diakui? Dalam situasi kacau balau pasti terjadi. Dan siapa yang disalahkan? Sebenarnya tidak ada yang disalahkan. Karena situasi yang kacau balau pasti sesuatu yang radikal semacam itu tidak bisa kita hindari. Pemusnahan pasti ada. Yang disembunyikan juga pasti ada. Kita sudah tahu sekarang yang disembunyikan banyak, yang disimpan di Bali, di Lombok juga banyak. Terus yang dirampok oleh kolonialis lebih banyak lagi. Dan sekarang biarkan saja dirawat oleh pihak Eropa, karena pihak Eropa lebih bisa kita percaya untuk merawat. Mereka bisa menghargai warisan-warisan kuno. Mereka paham cara merawat benda-benda kuno supaya awet. Kalau kita tarik kembali ke tempat kita, pastinya hancur. Hilang semua, dicuri. Untuk peninggalan Keraton Mojopahit, ketika revolusi 1478 terjadi, sebenarnya dikisahkan keratonnya masih ada. Bahkan kalau kita mempercayai kronik Sampukong Semarang, dikisahkan bahwa Keraton Mojopahit masih berdiri. Ketika sehabis revolusi 1478 diserang oleh Demak. Dan Keraton Mojopahit masih dipergunakan sebagai pusat pemerintahan sekelas Kadipaten. Dari informasi kronik Sampukong kita mendapatkan informasi Kadipaten Mojopahit diserahkan kepada Cina Pranaan, Tionghoa Pranaan yang Muslim, yang naga-naganya juga berasal dari Gresik, bernama Nyo Lai Wah. Itu artinya Keraton Mojopahit waktu itu masih berdiri, masih bisa dipergunakan. Untuk selanjutnya masih ada peperangan lagi, kekacauan yang luar biasa. Di dalam kronik yang sama disebutkan 1486 terjadi huru-hara di Mojopahit. 1486 berarti berselang 8 tahun setelah 1478. Ketika Mojopahit sudah menjadi kadipaten, tingkatnya sudah turun menjadi kadipaten, menjadi bawahan Demak Bintoro. Terjadi huru-hara yang luar biasa sehingga
Nyulaiwa tewas. Itu yang informasi yang kita dapat dari kronik. Kalau sampai Nyulaiwa tewas, artinya Huru Hara itu masuk ke keraton. Kalau Huru Hara masuk ke keraton, artinya pertempuran dahsyat telah terjadi di keraton. Sehingga menyebabkan Adipati Mojopahit Nyulaiwa tewas. Kita tidak tahu siapa yang membuat Huru Hara ini. Kronik Sampokong tidak menjelaskan siapa yang membuat Huru Hara sampai menyebabkan Nyulaiwa tewas. Tetapi kita mendapatkan informasi lain dari Prasasti Petak dan Jiyu yang tahunnya sama, 1486, sesuai yang dituliskan dalam kronik Sampokong, bahwa ada Raja Majapahit baru yang bernama Prabu Noto. Sri Wilwo Tikto Jenggolo Kediri Prabu Noto menjadi penguasa Majapahit, tetapi ibu kotanya udah pindah di Indoho. Dia membuat prasasti Jiyu dan Petak bertahun 1486. Maka mudah sekali mencurigai Huru Hara yang ditulis dalam kronik Sampokong ini pasti dilakukan oleh Sri Wilwo Tikto Jenggolo Kediri Prabu Noto, yaitu Mojopahit baru yang sekarang ada di Indo. Dan ketika penguasa Mojopahit, Adipati Mojopahit tewas, artinya terjadi penghancuran keraton Mojopahit secara besar-besaran. Apa tidak eman? Enggak. Orang Jawa itu pola pikirnya seperti ini. Ketika keraton sudah diduduki oleh musuh, keraton itu cemar. Kotor, leteh. Layak dihancurkan sendiri. Dan harus berpindah tempat baru untuk membangun keraton baru. Contoh seperti peristiwa di Mataram Islam, Pleret dikuasai Trunojoyo. Begitu Pleret berhasil dikuasai, maka Pleret ditinggalkan. Membangun keraton baru di Kartosuro. Ketika Kartosuro berhasil dijebol oleh Sunan Kuning, oleh Mas Garendi, dalam geger pecinan, Kartosuro ditinggalkan. Berpindah ke Surakarta. Itu sudah pola pikir orang Jawa sejak masa lalu. Zaman Mojopahit juga semacam itu. Ketika keraton yang pusatnya ada di Terik, awal-awal Mojopahit didirikan keraton itu di Terik. Ketika keraton dikuasai oleh Kuti dan Semi, dan berhasil dikuasai lagi karena muslihat dari Gajah Mada, akhirnya keraton Mojopahit lama ditinggalkan. Keraton Mojopahit baru dibangun di Trowulan. Keraton yang lama yang sudah diduduki oleh musuh sudah tidak ada artinya lagi. Dan mungkin ini terjadi dengan Mojopahit pada masa 1486 ketika Nyulaiwa berkuasa atas Mojopahit, terjadi serangan besar-besaran dari Indoho. Serangan gregetan, serangan amarah, serangan kemarahan yang meluap-meluap sehingga keraton Mojopahit dihancurkan sekalian. Dan dipindah ke Indoho, diproklamirkan Majapahit baru dengan rajanya Sri Wilwo Tikto Jenggolo Kediri Prabu Noto. Demak kemana? Demak pada waktu itu pastinya mendengar peristiwa tersebut. Cuman Demak kan pada waktu itu sedang mengkonsolidasikan diri untuk memperkuat armada laut. Karena bagaimanapun hubungan dengan negara-negara lain pasti sudah terjalin.
Dan mereka mendengar bahwa kekuatan Eropa sudah mulai merambah ke Nusantara. Maka perarmada laut patut dibangun. Sehingga Demak abe kepada pedalaman. Dan Ndoho sendiri pasti juga paham. Demak saat ini sedang konsentrasi ke lautan. Laut. Untuk menghadapi kekuatan Eropa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Ndoho untuk menghantam Mojopahit yang ada di Trowulan yang dikuasai oleh Nyoloiwa. Itu masuk akal. Dan kita dapatkan data-data itu dari Kronik Sampukong maupun dari Prasasti Jiu dan Peta. Jadi ketika dikatakan Gerindrawardana menyerang Mojopahit 1478, saya sendiri kok ragu. Gerindrawardana atau Sri Wilwatikto Jenggolo Kediri Prabu Noto menyerang Mojopahit benar, tapi tidak pada tahun 1478, melainkan 1486. Sejak saat itu 1486 Mojopahit baru didirikan di Ndoho. Baru pada tahun 1517 Demak menggempur Mojopahit Ndoho. Setelah berhasil membangun armada laut kuat, baru perhatian Demak ke pedalaman dan menggempur Majapahit Ndoho. 1517 Mojopahit Ndoho takluk, berada di kekuasaan Demak kembali. 1517 itu berarti seusai Pati Unus menggempur Malaka tahun 1512. Jadi usai armada laut Demak yang besar itu dikerahkan ke Malaka tapi kalah, hancur berkeping-keping. Akhirnya Demak mengalihkan perhatian ke pedalaman Jawa. Merebut kembali Mojopahit yang sempat direbut oleh Ndoho. Jadi dikisahkan 1517 pasukan Demak kembali menggempur Ndoho, merebut Mojopahit, dikukuhi lagi oleh Demak. Setahun kemudian 1518 Pangeran Jinbun Raden Patah wafat. Dan dikisahkan 1527 Mojopahit Ndoho mengontak Portugis untuk mengadakan kerjasama. Karena Mojopahit Ndoho juga mendengar Pajajaran juga mengontak Portugis di tahun yang sama, 1527. Untuk mengadakan kerjasama pula. Sebelum kerjasama terjadi, Demak menghantam kembali Mojopahit untuk ketiga kalinya. Mojopahit Ndoho dan diratakan dengan tanah. 1527 Mojopahit hancur sama sekali. Demak pada waktu itu di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Seusai menghantam Mojopahit 1527, pasukan Demak diarahkan ke Sunda Kelapa, merebut Sunda Kelapa, jangan sampai Sunda Kelapa dikukuhi oleh orang Portugis. Berhasil dikuasai oleh pasukan Demak, Sunda Kelapa diganti nama menjadi Joyokerto. Dan sekarang dikenal sebagai Jakarta. Sehingga 1527 menjadi tahun kelahiran Jakarta. Peperangan semacam ini yang membuat keraton, bekas keraton hancur lebur. Karena kita tahu juga bekas keraton-keraton masa sesudah masa Medang di Mataram, kebanyakan dibangun dari kayu dan dari bahan-bahan yang mudah lapuk. Keraton Sultan Agung di Kerto itu dikabarkan juga dibangun dari kayu. Walaupun diukir dengan indah, tapi dari kayu. Sehingga termakan usia, lapuk, dan hilang kebesarannya.
Keraton Demak juga demikian. Keraton Pajang juga demikian. Dan Mojopahit juga pastinya demikian. Dan karena peperangan yang dahsyat sehingga musnah kebesaran keraton tersebut. Tapi masih bisa kita lihat seperti peninggalannya kolam segaran yang sedemikian agung yang tidak mungkin bisa dibangun oleh kerajaan kecil. Pastinya sebuah kerajaan yang maha besar yang bisa membangun kolam segaran sedemikian luas yang sisa-sisanya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Sarwahayu. Sarwahayu. Ya, monggo dibacakan. Bacakan. Biar yang dengar pakai apa? Iya, silakan. Oke. Permisi. Pertanyaan dari Giosa, kemarin saat deklarasi pemisahan Patembayan Jawa di Plambangan dari Jenggolo, kami para cantrik sempat mengunjungi situs candi di Plambangan. Candi tersebut terdapat sebuah patung Sabda Palon. Apakah di tempat tersebut lokasi bertemunya Sunan Kalijaga dan Raja Majapahit serta tempat ditandatanganinya kontrak penyebaran agama baru? Sarwahayu. Tempat terjadinya kontrak pertemuan antara Sunan Kalijogo dengan Sabda Palon, Noyo Genggong dan Prabu Kertobumi masih saya rahasiakan sekarang. Tapi nanti kalau saya berkunjung ke Patembayan Belambangan dengan izin Sang Hyang Urip nanti saya tunjukkan. Maka saya sangat bersyukur sekali kemarin Patembayan Belambangan berdiri. Karena memang Patembayan Jodhipo ini ingin merangkul seluruh lapisan masyarakat. Bahkan sampai ke daerah Sunda, saya ingin merangkul semuanya. Kita akan menyatu dalam satu kekuatan besar. Kita tidak akan bicara tentang Mojopahit, kita tidak akan bicara tentang Pajajaran, kita tidak akan bicara tentang Sriwijaya, kita akan bicara tentang Atolodwipo, yaitu Atlantis Purba, karena kita sebenarnya adalah pewaris dari Atlantis tersebut. Jadi sebenarnya semua perlik-perlik sejarah yang menyakitkan pada masa lalu kita jadikan bahan pelajaran supaya tidak terulang lagi dan jangan dijadikan bahan untuk dendam. Banyak sekali yang menyangkal tentang kejadian perang Bubat. Saya mengapresiasi usaha rekan-rekan yang sebenarnya saya paham maksudnya untuk meredam dendam yang sudah berlangsung lama, yang seharusnya memang selesai sudah dendam tersebut. Dan di Patembayan Jodhipo kita akan mencari titik temu, bukan bicara tentang Mojopahit, bukan bicara tentang Sunda Galuh, bukan bicara tentang Pajajaran. Kita semua satu ras bangsa, kita akan bicara tentang Atolodwipo. Kalaupun malam ini kita bicara tentang Mojopahit, karena diakui atau tidak, Mojopahit pada abad 15 adalah kekuatan yang besar di Nusantara, yang disegani oleh Tiongkok, yang menjadi pengakhir kedaulatan Nusantara itu sendiri. Kebetulan Mojopahit. Jadi saya tidak mau nanti kalau ada yang dari Belambangan, wah saya Belambangan lawan dari Mojopahit. Tidak.
sudahi hal-hal seperti itu. Atau mungkin rekan kita dari Barat, dari Sunda, sudahi hal seperti itu. Kita bergabung di dalam Patembayan Jawa Tipo, kita menyatu, kita mewarisi ajaran Atolo Dwipo, Nusantara Purba. Kita bukan Mojopahit, kita bukan Pajajaran, kita bukan Belambangan, kita bukan Sriwijaya, kita satu kekuatan besar Nusantara Purba, Atolo Dwipo. Untuk tempat pertemuan di Belambangan nanti akan saya tunjukkan. Semoga saya ada waktu nanti kalau pelimpahan Aji Kumpolo Geni kita mampir di Belambangan. Jadi ada 2 titik di Kediri sama di Belambangan. Di Jawa Tengah dijadwalkan ada 3 titik, Cilacap, Kudus, sama Jogja. Untuk Jawa Timur saya berharap ada 2 titik, Kediri sama Belambangan. Karena kalau dari rekan-rekan dari Belambangan datang ke Kediri juga